Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Farizi. Saya akan sedikit mereview sebuah jurnal yang berjudul Epistemologi As-Sunnah dalam Kajian Filsafat Hukum Islam. Tugas ini juga merupakan tugas mandiri dari mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Jadi yang kita review adalah tentang epistemologi as-sunnah kan dalam kajian filsafat hukum Islam. Jika kita lihat kata sunnah ini juga sering kita dengar dengan kata al-hadis. Jadi pada dasarnya dua bahasa ini sama secara umum, yaitu sunnah dan hadis. Sunnah juga merupakan sesuatu yang bersumber dari Rasulullah dan hadis juga yang bersumber dari Rasulullah. Namun sebagian ulama ada yang menyamakan antara istilah ini, adapun juga yang membedakan. Di antaranya ada salah satu pendapat yang bahwasanya sunnah cakupannya lebih luas daripada hadis, yaitu mencakup tradisi dan kebiasaan Rasul, sedangkan hadis tidak ada unsur tradisi dan budaya. Jadi sebagian ulama ini membedakan yang bahwasanya as-sunnah ini cakupannya lebih luas, yaitu mencakup semua yang ada pada Nabi dan maupun tradisi-tradisi yang pernah dilaksanakan oleh Nabi. Sedangkan al-hadis ini sendiri tidak mencakup tentang tradisi-tradisi. Dan ada juga sebagian ulama yang menyamakan, yaitu sama-sama bersumber dari Rasulullah SAW. Jadi al-sunnah dalam kajian filsafat hukum Islam. Keselarasan sunnah mengakibatkan kaum muslim tradisionalis dan fundamentalis memahami sunnah sebagai suatu ketentuan yang tidak dapat diganggu-gugat keabsahannya. Dalam perkembangannya, sunnah Nabi telah mengalami perjalanan yang sangat dahsyat melalui beberapa kajian di barat yang berusaha mengusik keautentikan sunnah. Tidak hanya itu saja, bahkan mereka menganggap telah terjadi pemalsuan sunnah setelah wafatnya Nabi. Jadi dalam perkembangannya sunnah Nabi ini banyak kejadian-kejadian yang terjadi dalam banyak kejadian yang terjadi dalam masalah sunnah ini. Jadi ada beberapa kajian di barat ini berusaha untuk memalsukan ataupun merendahkan keabsahan dari sebuah hadis. Pada konteks yang lain, untuk mengembangkan kajian sunnah serta mengformulasikan konsep sunnah serta merespon dan menjawab pandangan umat saat ini, baik ulama konservatif maupun orientalis. Kajian-kajian orientalis yang meragukan dikarenakan proses kodifikasi sunnah jauh setelah Nabi wafat, sehingga dimungkinkan munculnya sunnah-sunnah yang tidak sesuai seperti apa yang disabdakan Nabi. Dari faktor tadi yang ada sebagian yang merendahkan hadis ini dikarenakan dikarenakan hadis yang muncul setelah Nabi wafat. Dan ada sebagian yang meragukan hadis-hadis tersebut karena proses penetapan dari sebuah hadis ataupun proses dari menentukan hadis itu untuk dilaksanakan yaitu terjadi setelah Nabi wafat. Jadi sebagian kelompok-kelompok menganggap itu seperti bisa jadi diada-adakan ataupun hal yang lainnya. Sunnah memiliki pesan yang bersifat universal.
sehingga dibutuhkan pemahaman yang utuh. Jika terjadi kesalahpahaman baik secara historis yang berkaitan dengan konteks kejadiannya, maka akan mengakibatkan hilangnya makna yang terkandung dalam Al-Quran. Jika kita lihat dari sunnah-sunnah Nabi yang terdahulu itu bersifat universal, dan apabila kita dalam memahaminya, kita dalam memahami sebuah hadis, baik itu hadis qauli, fi'li maupun pokoknya hadis yang bersumber dari Rasul, itu memberikan pemahaman yang berbeda, sehingga tujuan dari sebuah hadis itu tidak tercapai. Di antaranya nanti ada yang menjelaskan kata-kata pemahaman Al-Quran yang masih umum, yang tidak bisa dipahami secara langsung, maka disitulah kegunaan sebuah hadis. Jadi berpegang kepada itu semua. Jika dalam memahami sebuah hadis itu tidak sesuai, maka juga pemahaman ataupun sesuatu yang ditimbulkan dari sebuah hadis itu tidak sejalan dengan yang seharusnya. Sunnah yang diucapkan, dikerjakan atau ditetapkan oleh Rasulullah memiliki peran penting dalam kajian, karena tidak semua yang ada dalam Al-Quran dapat dipahami tanpa adanya petunjuk dari Rasulullah. Begitu juga sunnah ini juga menjadi sebuah sumber hukum yang kedua, yaitu setelah Al-Quran. Seperti yang saya jelaskan tadi, yang mana hadis ataupun sunnah Rasul ini memiliki peran sangat penting dalam kajian hukum, karena tidak semua ayat yang ada dalam Al-Quran itu bisa dipahami, atau karena ada sebagian ayat itu yang susah dipahami ataupun maknanya belum jelas. Maka di sini barulah tujuan dari sebuah hadis ini untuk merincikan ataupun menjelaskan suatu pemahaman yang belum suatu kandungan ataupun pemahaman yang ada dari sebuah ayat. Kedudukan sunnah Nabi sebagai sumber otoritas ajaran Islam kedua telah diterima oleh hampir seluruh umat Islam, tidak hanya di kalangan Sunni tapi juga di kalangan Syiah dan aliran Islam lainnya. Kedudukan sunnah ataupun sumber hukum yang kedua ini telah diterima oleh banyak kalangan Islam, baik tidak hanya dari Ahlus Sunnah wal Jamaah saja, tetapi juga dari kelompok-kelompok yang lain, baik itu Syiah dan lain-lain. Kelompok-kelompok tersebut juga telah menerima yang bahwasanya As-Sunnah ini menjadi sebuah sumber hukum yang kedua dalam Islam. Sunnah ini dapat diklarifikasikan menjadi dua macam. Jadi sebuah sunnah ini dapat kita bagi ataupun kita bagilah dalam dua macam. Yang pertama sebagai pengukuh atau tauhid terhadap ayat-ayat Al-Quran yang berfungsi sebagai pengukuh ayat Al-Quran yang jumlahnya banyak sekali. Yang pertama yaitu sebagai pengukuh atau istilahnya penguat dari ayat-ayat Al-Quran. Mungkin ada sebagian ayat yang berupa kewajiban ataupun sebuah perintah. Itu dengan adanya as-sunnah ini, tujuan yang pertama yaitu menguatkan ayat-ayat tersebut. Seperti dalam contoh seperti mewajibkan sholat, zakat, haji, berbuat baik dan lainnya. Jadi dengan adanya sunnah ini, tujuan yang pertamanya yaitu untuk menguatkan, dan yang kedua adalah sebagai penjelasan terhadap maksud ayat-ayat Al-Quran, sebagaimana yang kita jelaskan tadi, yang bahwasanya juga ada sebagian ayat-ayat Al-Quran yang masih susah dipahami ataupun tidak memiliki makna yang jelas, atau lebih istilahnya lebih dikenal dengan pokoknya ayat tersebut masih pemahamannya belum jelas, ataupun kata-katanya bila kita baca kata-katanya tidak bisa kita pahami secara langsung. Jadi disinilah peran dari sebuah as-sunnah ini, yaitu untuk merincikan ataupun menjelaskan ayat-ayat yang sebelumnya itu belum bisa kita pahami.
Jadi dalam kajian filsafat hukum Islam, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan hikmah, dan adapun sudut pandang yang digunakan dalam mengkaji filsafat hukum Islam yaitu ada ontologi ataupun hakikat, yang kedua adalah epistemologi metode, yang ketiga adalah aksiologi yaitu tujuan. Ketiga unsur ini berusaha menjawab aspek ilmiah dari kajian filsafat hukum Islam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa hukum Islam merupakan rangkaian aturan yang memiliki aspek positif apabila dikerjakan dan mendapatkan aspek negatif apabila dilanggar. Jika kita lihat dari tiga sudut pandang tadi ataupun pendekatan hikmah, hukum Islam ini merupakan serangkaian aturan yang memiliki aspek positif apabila kita mengerjakannya, juga sebaliknya juga memberikan efek negatif setiap sesuatu perintah yang ataupun larangan yang tidak kita patuhi ataupun tidak kita laksanakan. Jadi hanya sekian penjelasan tentang epistemologi ataupun metode-metode dalam kajian filsafat hukum Islam. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.